Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadin ila sabil rusyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami banggakan kepada semua peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang kami cintai adik-adik peserta MPLS 2020 ini situasinya memang berbeda dengan tahun yang lalu, karena tahun sekarang ini adalah namanya COVID-19. Jadi karena masih pandemi, adik-adik harus sabar, tidak bisa directly meeting dengan penyaji, dengan para guru, karena situasinya emergency, darurat. Untuk itu adik-adik simak dengan maksimal, santai saja, tidak perlu tegang sambil duduk-duduk santai, duduk manis, atau kondisi terserah adik-adik semuanya bagaimana supaya menikmati acara penyajian online dengan tema pendidikan wawasan kebangsaan. Adik-adik yang berbahagia di rumah. Nah, kami akan menyampaikan informasi tentang tema yang sangat penting ini. Karena saking pentingnya tema ini, maka diberikan, bahkan diwajibkan kepada adik-adik semuanya selaku calon generasi bangsa ke depan untuk memimpin NKRI 20 tahun akan datang atau lebih, atau 10 tahun akan datang atau lebih. Karena ini sangat penting, karena urgen atau penting, maka kami disuruh menyampaikan materi yang sangat-sangat penting ini demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik yang berbahagia, santai saja. Nah, sebelum menyampaikan materi lebih dalam, saya akan memberikan pendahuluan. Karena pendahuluan memberikan semacam pemanasan materi yang lebih dalam tentang pentingnya pendidikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Mengapa perlu wawasan pendidikan wawasan kebangsaan? Tentu ada dasar-dasarnya. Yang pertama, dasar pemikiran. Bahwasanya bangsa Indonesia terdiri atas berbagai komunitas etnik, agama, bahasa, daerah, dan adat istiadat. Keragaman inilah yang merupakan anugerah
Allah yang harus menjadi kebanggaan semua warga patut disyukuri dan dipelihara karena dapat menjadi faktor yang mendinamiskan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang beradab dan bangsa yang bermartabat. Nah, sehubungan dengan itu, maka setiap warga negara, ya, termasuk kalian, termasuk kami selaku Majapahit, dituntut untuk saling mengenal, menerima, menghargai, dan saling membantu dalam rangka memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, atau bolehlah disebut namanya NKRI. Adik-adik yang berbahagia, tolong jangan lupa sambil dicatat, karena tugas nanti bisa dikumpulkan melalui darat, sementara pakai online dulu. Setelah setengah abad lebih mengikat diri menjadi satu bangsa Indonesia, ini rasanya persatuan dan kesatuan bangsa mengalami gejala. Jadi gejala tidak hanya pada manusia, juga gejala pada negara. Ini sudah mengalami gejala apa? Namanya kalau negara ini disintegrasi bangsa. Jadi ada upaya untuk menggerogoti atau mengganggu ketahanan negara ini. Nah, disintegrasi namanya. Yang cukup memperhatikan seperti GAM dulu ya, dulu GAM. Nah, kalau di Papua sekarang ada pasukan ingin Papua merdeka, ya. Itu namanya disintegrasi bangsa. Dan gejala-gejala yang lain yang mengganggu ideologi Pancasila ini. Sekarang jangan rame adalah RUU. Kalau dari dicatat, yang rame sekarang ini RUU. Apanya? Ada khipia. Biar ada rencana undang-undang untuk mengkristalisasi atau mengkerdilkan Pancasila. Pancasila mau diberi Trisila atau Eka Sila. Jadi sangat membahayakan. Jadi adik-adik selaku calon pemimpin bangsa ke depan harus tahu perkembangan politik kenegaraan pemerintahan di bawah naungan ideologi Pancasila. Jadi sudah mulai sekarang ini. Dulu namanya orang komunis, anti Tuhan. Sedangkan kita tidak menganut aliran anti Tuhan. Karena kita Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang ada orang macam-macam ingin mengganggu Pancasila, mau dikerdilkan oleh orang-orang itu sekarang ramai di elit politik di DPR pusat. Nah, jadi biar tahu politik, karena politik penting. Jangan buta politik. Adik-adik yang berbahagia, ayo santai saja sambil menyimak, santai saja. Nah, dipicu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, apalagi sekarang ada COVID-19 yang kemudian meluas menjadi krisis multidimensi dan berakhir pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Sekalipun kecenderungan ini merupakan gejala yang wajar dari suatu masyarakat yang tengah mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi demokratis. Tapi gejala yang muncul cenderung bersifat eksplosif, merebak dengan cepat di kalangan masyarakat dan hampir tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang berwenang. Nah, gejala ini telah mengakibatkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia, yang cukup parah, bahkan kita
sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia atau NKRI. Nah, adik-adik yang berbahagia, nah gejala disintegrasi, mau memisahkan diri, bahasa Madura itu apa? Aku boyona ke Rizibi. Ya. Ini membuat negara sendiri katanya. Ingin tidak suka kepada Pancasila, ini bahaya ini. Ini gejala seperti ini. Ini diperparah dengan pemahaman yang tidak tepat. Nah, bahasa Inggrisnya namanya misunderstanding. Pemahaman yang tidak tepat, misunderstanding, tidak tepat. Pada sebagian masyarakat tentang hakikat reformasi kebijakan ekonomi, otonomi daerah, dan semangat demokrasi. Nah, reformasi cenderung diartikan sebagai gerakan massa untuk mengubah keadaan secara cepat atau menjatuhkan kedudukan seseorang dalam suatu unit organisasi. Ini disalahpahami. Nah, kebijakan ekonomi daerah cenderung diartikan sebagai penguasaan atas jabatan dan aset-aset di daerah yang bernilai ekonomi hanya oleh putra asli daerah. Sementara itu, demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas untuk memaksakan kehendak sekelompok orang. Sebagai salah satu akibatnya, kalau demikian maka tumbuhlah gejala-gejala primordialisme dan separatisme, di mana setiap daerah cenderung mengutamakan kepentingannya masing-masing dan saling menonjolkan sifat kedaerahannya secara sempit. Berkembangnya sentimen-sentimen negatif antar daerah, antar etnis, rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia mulai luntur. Bahkan beberapa daerah bersikeras bersikeras ingin memisahkan diri dari wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang kami tidak inginkan adik-adik selaku calon generasi bangsa ke depan. Itu sebagai pengantar. Loh, kenapa pemerintah kok menyarankan program ini? Jadi tidak seenaknya. Jadi adik-adik tidak bisa diprotes ini. Ada dasarnya. Jadi membuat program materi seperti ini MPLS adalah ada dasarnya. Apalagi di bidang ini wawasan kebangsaan. Ini tidak ngawur. Ada dasarnya, saking pentingnya pendidikan wawasan kebangsaan. Apa Pak dasar-dasarnya kok diberi pendidikan wawasan kebangsaan? Satu, tolong dicatat adik-adik, jangan tidur. Undang-Undang Dasar 1445 dan amandemen, itu dasar pertama. UUD 45. Yang kedua, ketetapan MPR nomor TAP garis miring TAP MPR (98) tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. 5, Undang-Undang Nomor 20 tentang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Makanya panitia menyiapkan program dalam MPLS dengan materi pendidikan wawasan kebangsaan.
Yang keenam, Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 7. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Lalu yang ke-8, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 98 tanggal 16 September 98 tentang penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dan perlakuan layanan yang sama kepada semua warga negara. 9. Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Nah, termasuk kalian ini sudah ada payung hukumnya. Adik-adik, ayo senyum semuanya ya, jangan ngantuk. Nah, yang terakhir dasar hukumnya surat keputusan Dirjen Jabatan Pertahanan, Politik Hukum dan Budaya Pertahanan nomor Skep 56 2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang petunjuk penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara. Ini dasar-dasar. Ada adik yang baru bahagia. Nah, sekarang bagian C. Jadi pengantar dasar hukum, lalu sekarang bagian yang ketiga atau C adalah pengertian apa sih Pak yang dikatakan pendidikan berwawasan kebangsaan itu. Mari kita simak dengan santai saja, tapi serius, mencatat, merekam. Karena kalian besok kalau sudah sekolah, oleh pendidik akan diminta membuktikan bahwa Anda betul-betul menyimak tentang materi MPLS di bidang pendidikan berwawasan kebangsaan. Apa sih Pak yang dikatakan pendidikan berwawasan kebangsaan itu? Nah, pengertian atau definisi pendidikan berwawasan kebangsaan itu dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional. Jadi ada dua, bisa menggunakan konsepsional. Nah, yang kedua adalah operasional. Konsep dan operasional. Nah, yang dimaksud secara konsep maksud bagaimana? Nah, jadi maksudnya adalah pemahaman yang dikatakan secara konsep satu upaya sistematis dan kontinu yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menyiapkan peserta didik ya. Kalian ini contohnya disebut peserta didik. Untuk apa Pak? Menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Itu Anda peserta didik. Yang kedua, tinjauan konsepsional, upaya pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pemahaman, sikap dan tingkah laku siswa yang menonjolkan persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai, demokrasi, dan keterbukaan yang wajar dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga negara. Tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang status sosial. Pokoknya warga negara Republik Indonesia atau sesama warga negara dunia lain. Lalu yang ketiga, santai saja, santai sambil mendengarkan. Yang ketiga, keseluruhan upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui upaya bimbingan, pengajaran, pembiasaan, keteladanan, dan latihan sehingga dapat menjalankan peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Itu
konsepsional. Lalu bagaimana Pak pengertian secara operasional? Kalau operasional itu pendidikan berwawasan kebangsaan adalah layanan bimbingan, pengajaran atau pelatihan untuk operasional untuk meningkatkan pemahaman, rasa, semangat berkebangsaan yang baik pada siswa yang ditunjukkan dengan mengutamakan tingkah laku bersaudara, demokratis, saling menerima, saling menghargai, saling menolong dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Indonesia. Itu contoh pemahaman secara operasional. Nah, adik-adik yang berbahagia, mari lanjutkan biar tambah matang. Lalu apa sih Pak fungsinya? Fungsinya apa? Fungsinya banyak. Kok diberi pendidikan wawasan kebangsaan bagi siswa, bahkan ini tidak hanya siswa, calon militer pun diberi. Dulu saya waktu ikut pendidikan calon pegawai negeri juga diberi wawasan kebangsaan, karena penting biar jadi warga negara yang baik. Fungsinya adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan wawasan kebangsaan ini banyak fungsi. Nah, sekarang kita akan menerangkan beberapa hal. Pertama, fungsinya pendidikan wawasan kebangsaan A. Mencakup pengenalan. Pengenalan, dikenalkan dulu. Karena kalau udah kenal tidak mungkin saya. Jadi kenal dulu. Ini kenal dulu. Adik-adik semua dikenalkan dulu. Pengenalan namanya. Yaitu apa Pak? Memperkenalkan berbagai komunitas etnis di Indonesia. Karena Indonesia multi etnis. Di Indonesia ini dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya beragam. Dari Sabang sampai Merauke. Itu dikenalkan. Yang kedua, sehingga dengan pengenalan tahu antar daerah A dan B, tahu apa karakteristiknya, apa kebudayaannya bagaimana di sana, kita tahu, dikenali dulu. Setelah kenal, ada namanya peningkatan. Untuk apa Pak peningkatan? Meningkatkan pemahaman, rasa dan semangat berbangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang C, setelah kita ini meningkat, ada semacam pemupuk, dipupuk, biar apa? Menumbuh suburkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tidak hanya tumbuhan yang dipupuk. Jadi nilai kemanusiaan juga perlu dipupuk. Menyuburkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi kepada siswa-siswi SMA dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga negara dan sesama warga negara lain. Adik-adik yang kami banggakan, itu yang ketiga, yang C. Nah, setelah kita ini memupuk, apa berikutnya? Pengembangan. Harus ada pengembangan. Setelah ada pemupukan, dikembangkan. Apa sebab tujuan ada pengembangan? Mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengelola konflik sosial. Tidak diinginkan konflik yang sangat membahayakan. Lalu, I, pencegahan. Pencegahan adalah mencegah terjadinya tawuran, ya, gelut, chaos ya, di kalangan siswa SMA atau sederajat. Maka
maka ada perlu pencegahan konflik antar pribadi atau konflik antar kelompok dan sebagainya. Itu fungsinya. Jadi ada 5 fungsi. 5 fungsi. Ada adik yang kami hormati. Nah, sekarang kita kembangkan lagi. Karena waktunya terbatas. Lalu bagaimana konsep dan strategi? Gimana konsep dan strategi dalam pendidikan wawasan kebangsaan ini? Jadi ada konsepnya, ada strateginya. Nah, wawasan kebangsaan, konsep dan indikator wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang. Jadi yang dikatakan wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa yang berkaitan dengan cita-cita yang akan memberikan arah dan gairah hidup serta tujuan yang ingin dicapai. Itu namanya wawasan kebangsaan. Jadi cara pandang suatu bangsa yang berkaitan dengan cita-cita yang akan memberikan arah dan gairah hidup serta tujuan yang ingin dicapai. Itulah namanya wawasan kebangsaan. Nah, dalam konteks Indonesia, cara pandang bangsa Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adik-adik yang berbahagia, konsep wawasan kebangsaan ini dalam pedoman ini mengacu pada 3 hal. Jadi pada dalam wawasan kebangsaan ini konsepnya itu mengacu 3 hal. Jadi konsep wawasan kebangsaan cukup mengacu 3 hal. Yang pertama, paham kebangsaan. Dipahami dulu. Makanya kalian diberi materi pendidikan kebangsaan biar kalian tahu tentang pentingnya kebangsaan, wawasan kebangsaan ini. Sehingga kalian bisa paham. Makanya paham kebangsaan. Lalu yang kedua, rasa kebangsaan. Setelah paham, dirasakan, dikenalkan. Setelah rasa kebangsaan apa? Semangat kebangsaan. Jadi 3. Jadi konsep wawasan kebangsaan 3. Pertama, namanya paham kebangsaan. Yang kedua, rasa kebangsaan. Yang ketiga, semangat kebangsaan. Mari kita bedah satu persatu ketiga hal ini mengenai konsep wawasan kebangsaan. Nah, adik-adik yang di rumah, semoga kalian sabar ya, sampai selesai. Karena apa? Penting. Pertama, paham kebangsaan. Paham kebangsaan ini berorientasi pada cara berpikir kalian, kita. Bagaimana yang secara operasional merujuk kepada nilai-nilai dan norma kehidupan masyarakat dan berbangsa. Tentunya ada landasannya. Apa landasannya, Pak? Pemahaman yang mendalam akan pandangan hidup, latar belakang sejarah, gimana sejarah kita ini, negara kita harus tahu. Harus tahu. Jadi tidak hanya mengenal lahirnya 17 Agustus, tapi bagaimana sejarahnya lahir negara kita yang harus tahu adik-adik selaku calon generasi bangsa ke depan. Lalu harus tahu pemahaman kondisi, gimana geografinya, lalu keseniannya dan bahasanya. Di negara kita ini kaya bahasa daerah. Ada Betawi, ada Jawa, ada Madura, ada bahasa Sasak, dan sebagainya. Jadi aspek-aspeknya itu ditekankan pada hak-hak asasi manusia dan moral dasar negara modern dalam berbangsa yang meliputi
dimensi kebenaran, dimensi kesamaan dan keadilan, kedamaian, kesetiakawanan, penghormatan pada manusia, integritas, akuntabilitas, kejujuran, penerimaan penghargaan, kebinekaan, kebebasan dan tanggung jawab. Itu dalam kategori konsep paham kebangsaan. Nah, yang kedua, setelah paham, gimana Pak? Harus tahu rasa, biar merasakan kayak apa. Maka diberi konsep rasa kebangsaan. Jadi kan setelah paham, lalu dirasakan, namanya rasa kebangsaan. Nah, apa orientasinya? Orientasinya pada sikap yang ditanamkan melalui kebiasaan merespon, respek terhadap kejadian atau peristiwa yang terkait pada kehidupan masyarakat dan berbangsa negara diantaranya. Jadi peka lingkungan, ada musibah banjir, kita tetap respon, jadi responsif, ingin menolong, peka, penerimaan dan penghargaan atas perbedaan-perbedaan keadaan diri, asal usul keturunan dan suku bangsa yang mengekspresikan sebagai bangsa Indonesia. Nah, aspek-aspeknya menekankan pada nilai perdamaian, patriotisme dan nasionalisme yang di dalamnya meliputi cinta, keharuan atau rasa iba, rasa peduli, harmonis, toleransi, nilai simbolik persatuan dan kesatuan bangsa, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, ini Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, ini kebanggaan harus kita cintai. Lambang negara, ada simbol, ada Garuda Pancasila, jangan diganti lagi. Peduli dan berbagi, ada interdependence, pengenalan jiwa orang lain, dan rasa berterima kasih. Itulah namanya konsep wawasan kebangsaan dalam rasa kebangsaan. Ada 3 hal, itu kedua. Yang ketiga, setelah kalian punya rasa kebangsaan, maka kalian harus memiliki apa? Semangat kebangsaan. Jadi pertama adalah pemahaman kebangsaan, setelah paham rasa kebangsaan. Yang ketiga adalah semangat kebangsaan. Rasa tapi tidak semangat, tidak akan berhasil. Semangat, maka kalian calon generasi muda yang andal harus punya semangat kebangsaan. Mulai sekarang, makanya penting pemerintah memberikan program MPLS pengenalan wawasan atau pendidikan kebangsaan. Apa sih Pak orientasinya? Orientasi semangat kebangsaan. Orientasinya adalah pada perilaku yang merujuk kepada dinamika perilaku yang atraktif dalam perbuatan senasib, sepenanggungan, tenggang rasa, saling menghormati, gotong royong, sanggup berkompetensi secara sehat, tidak mau berbuat curang, jadi sehat, kompetensinya bagus, sehat, tidak curang, dan menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, aspek-aspeknya menekankan pada nilai demokrasi yang di dalamnya meliputi penghormatan pada hukum, patuh pada hukum, kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan, disiplin diri, keluarga negaraan yang aktif, jangan malas, aktif, bertanggung jawab, keterbukaan, berpikir kritis, analisis, lalu solidaritas. Ini yang termasuk isi dari semangat kebangsaan.
adik-adik yang kami hormati. Nah, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang sabar di dalam menyimak materi ini sampai selesai, karena penting. Kalian akan diharapkan menjadi pemimpin bangsa yang hebat. Apalagi sekarang ini adalah zamannya digital, serba teknologi. Jadi media ini dimanfaatkan. Jadi ternyata dalam situasi yang seperti ini tidak harus meeting secara langsung, tapi bisa dimanfaatkan menggunakan digital. Inilah kenikmatan, salah satu kenikmatan. Kemudian ayo simak berikutnya sebagai penekanan dari awal sampai akhir. Tadi kalian sudah punya konsep tentang pemahaman dalam wawasan kebangsaan, lalu rasa kebangsaan, lalu semangat kebangsaan. 3 ini yang penting. Nah, sekarang kami akan memberikan indikatornya. Diulang lagi, diperinci lagi. Aspeknya gimana? Apa aspeknya? Dimensinya kayak apa? Lalu indikatornya itu kayak apa? Indikator wawasan kebangsaannya seperti apa? Ini akan kalian perlu dipahami. Ayo, sabar. Kita lagi akan selesai. Pertama, saya akan ulangi lagi. Aspek kebangsaan. Berupa apa? Paham kebangsaan. Kan ada 3 aspek tadi. Paham kebangsaan. Harus paham dulu. Apa sih Pak dimensinya? Dimensi paham kayak apa itu? Ya dimensinya apa? Ya kebenaran. Kebenaran. Kalau tidak benar jangan. Jadi pemahaman harus benar. Kebenaran. Yang dikatakan dimensi kebenaran gimana Pak? Dalam pemahaman kebangsaan. Contohnya apa? Indikatornya, ciri-cirinya. Ada. 1, kebebasan bicara dan berekspresi. Silahkan Anda bebas bicara. Silahkan. Demo yang benar, tapi harus menggunakan tadi. Jangan bikin kefatalan. Boleh Anda bicara. Boleh menggunakan online, bicara langsung silahkan. Tapi harus benar. Yang Anda sampaikan benar itu. Tidak mengandung negatif, tidak mengandung kesalahan. Sampaikan. Bebas. Ya. Ekspresinya silahkan bebas, tapi benar. Salah jangan. Salah mencah-mencah. Benar. Jadi diarahkan kepada kebenaran. Paham kebangsaan, dimensinya adalah kebenaran. Terus alamatnya atau indikatornya bahwa itu benar, Anda diri kebebasan bicara dan berekspresi dan keyakinan dan beribadah. Keyakinan selama Anda benar silakan. Jangan sampai Anda ini seenaknya sendiri. Harus ada tata aturannya dalam berkeyakinan dan beribadah. Misalnya gini, tidak benar gimana Pak? Orang Islam sholat Jumat, hari Jumat di masjid, lalu minggunya ikut ke gereja, tidak benar gitu. Benar. Makanya harus dibenarkan. Paham kebangsaan, dimensinya benar kebenaran. Lalu yang kedua, yang termasuk dimensi paham kebangsaan adalah kesamaan dan keadilan. Gimana Pak? Iya, apa indikatornya itu? Kesamaan dalam hukum, tidak pandang bulu, tidak pandang bapak, tidak pandang ibu, tidak pandang adik. Kalau salah ya salah, dihukum. Dihukum. Tidak pandang suku, tidak pandang turunan, tidak pandang anak siapa, jabatan, pokoknya sama dalam keadilan, sama dalam hukum, dalam keadilan harus sama, tidak pandang, tidak tebang pilih. Meskipun orang tua sendiri,
Kalau hukum ya hukum, asalkan itu memang pantas hukum sesuai dengan jalur hukum pengadilan. Nah, itu dimensi kesamaan dan keadilan dalam paham kebangsaan. Lalu penghormatan pada martabat, apa indikatornya? Itu menghormati martabat manusia secara wajar, hormati orang Jawa, menghormati orang Dayak, dan sebaliknya orang Madura menghormati suku yang lain sama. Orang Betawi menghormati yang lain, jadi menghormati. Orang yang tidak menghormati berarti tidak mau paham. Tidak paham. Orang Dayak tidak menghormati orang Jawa misalnya, atau sebaliknya. Itu namanya tidak paham kebangsaan. Karena dewi, bahasa Jermannya karena tibi. Berarti orang ini gagal paham namanya, gagal paham. Atau tidak mau paham bahwa Anda selaku bangsa dalam tingkat NKRI. Jadi kalau masih sama-sama bangsa Indonesia, harus paham kebangsaan. Nah sekarang ada kecenderungan, ada orang-orang yang gagal paham itu. Saya sendiri tidak menghormati suku lain, kan ada sampai timbul chaos antar suku, kan ada perang karena sedikit konflik, masalah sedikit jadi konflik. Karena suku aslinya ini kan malas bekerja, sehingga persaingan dalam bisnis jauh dengan orang pendatang, sehingga ada orang yang menjadi provokator untuk membuat chaos, ini konflik terjadi, sehingga tidak sedikit korban yang berjatuhan. Ini yang tidak ini. Kenapa mereka gagal paham, tidak paham pada kebangsaan? Makanya penting kalian diberi ilmu materi tentang wawasan kebangsaan. Jadi saling menghargai, mengayomi. Ini mengayomi karya orang lain, menghormati karya orang lain. Lalu paham kebangsaan juga punya dimensi apa? Integritas. Integritas itu apa indikatornya, Pak? Tanggung jawab moral. Ini. Jadi selaku calon generasi atau siswa yang baik punya integritas terhadap negara, integritas terhadap lembaga harus ada. Punya tanggung jawab moral. Itu namanya integritas. Jadi ada tingkah laku etika, akhlaknya, etika. Itu namanya integritas. Nah, orang yang tidak punya integritas yang ngawur, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, karena tidak punya integritas. Nah, inilah yang tidak diinginkan. Jadi kalian selaku calon generasi ke depan diharapkan punya integritas yang tinggi, punya rasa tanggung jawab moral yang tinggi. Inilah yang kami harapkan. Mulai sekarang kalian sudah menata diri untuk menjadi orang yang punya integritas. Nah, yang lebih berikutnya apa? Isinya lagi ada dimensi akuntabel. Akuntabilitas itu dari bahasa Inggris accountable, ya. Itu dimensinya dalam hal kebangsaan, paham kebangsaan. Dan indikasinya apa, Pak? Indikatornya orang itu dikatakan akuntabilitas, memiliki tanggung jawab pribadi, siap apapun yang terjadi dia siap bertanggung jawab pribadinya, namanya akuntabilitas. Tidak jadi pengecut, apapun yang dia programkan dia bersiap secara pribadi bertanggung jawab, punya akuntabilitas tinggi orang itu, namanya accountability, accountable. Itu menerima risiko, itu namanya akuntabilitas. Apapun yang keputusan yang dia diputuskan dia siap menerima, itu namanya punya dimensi akuntabilitas dalam hal pemahaman kebangsaan, paham kebangsaan. Nah, lalu ada dimensi menerima dan menghargai kebenekaan, keberagaman, menerima.
Dia kalau tidak menerima, ya rusak negara ini. Jawa tidak mau menerima orang Dayak, menerima orang Jawa, ya rusak. Betawi tidak mau orang menerima wilayah timur, ya rusak nanti. Karena sudah tidak menghargai. Maunya sendiri-sendiri, ya rusak. Rusak. Ini yang tidak diinginkan. Ya orang-orang yang demikian perlu diberi kajian ilmu paham kebangsaan sehingga tidak menjadi warga gagal paham terhadap kebangsaan. Apa Pak indikatornya? Indikatornya orang yang dikatakan masuk zona atau dimensi menerima dan menghargai kebenekaan. Namanya Pak, hormat terhadap minoritas. Islam ini Muslim mayoritas, ya, harus hormat juga, menghargai. Atau kelompok kurang beruntung, ya kita hormati. Ya, lalu kita menerima, menghargai perbedaan. Harus memang beda, tidak mungkin sama. Apalagi di negara kita banyak multi etnis, multi agama. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ya Katolik, Protestan, ya Buddha, Konghucu, ya diterima. Namanya dimensi menerima dan menghargai kebenekaan. Suku macam-macam sukunya. Ya, itu paham kebangsaan. Nah, orang yang memiliki paham kebangsaan yang tinggi, wah sangat tinggi menghargainya. Sedangkan orang yang kecil pemahaman terhadap kebangsaan, ya mudah tidak menerima perbedaan. Makanya adik-adik sebagai calon generasi ke depan diberi materi wawasan kebangsaan biar tidak gagal paham sehingga jadi warga negara yang baik di masa akan datang. Lalu ada dua lagi yang masuk dalam aspek paham kebangsaan ini adalah dimensi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini apa alamatnya atau indikatornya kebebasan yang bertanggung jawab? Menciptakan suasana bebas dari perasaan takut. Nah ini jangan suka menakut-nakuti rakyat, membuat informasi yang menakutkan sehingga masyarakat semuanya takut, ngeri, takut pokoknya. Tidak boleh. Jadi kita bebas yang bertanggung jawab dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ini namanya alamat atau indikator orang yang punya kebebasan yang bertanggung jawab. Tidak menakut-nakuti. Nah, terus yang terakhir dimensi paham kebangsaan kerjasama. Work together, teamwork, kerja tim, kolaborasi, kesiapan bekerja sama, gelem gotong royong, gelem akur, kerjasama kompak. Nah, itu namanya orang yang punya paham kebangsaan yang tinggi. Orang yang kerdiman karena dewe. Nah ini sulit ya. Karena orang itu rendah dalam hal pemahaman kebangsaannya. Tidak mau gotong royong, tidak mau kerjasama, itu rendah orang itu. Rendah. Tidak siap kerjasama, minta kerja sendiri-sendiri. Nah, di masyarakat pun penting. Kalau kalian besok hidup di masyarakat, maunya hidup sendiri karena dewe, kalian akan dikucilkan oleh masyarakat. Tapi kalau kalian sudah biasa kerjasama yang bagus dengan masyarakat, Anda akan dihormati oleh masyarakat. Tidak jauh-jauh, Anda di rumah dengan mamamu, ayahmu, kamu karena dewe, kamu diatur oleh orang tua, dimusuhi nanti sama adiknya, sama saudara yang lain. Makanya harus punya pemahaman kebangsaan kerjasama. Melatih kerjasama positif dengan siapapun, meskipun orang Kristen lebih baik. Kerjasama bagi hasil boleh, bukan ya, yang lain, bukan begini. Hari Ahad
ke gereja, Jumat ke masjid, tidak begitu. Dalam hal berdagang boleh, bisnis boleh, dengan non muslim boleh, orang Hindu, Cina boleh, asalkan baik, melatih kerjasama positif. Kalau negatif jangan, jual pil koplo, tidak boleh. Kerjasama minum bir, tidak boleh. Kerjasama jualan narkoba, tidak boleh. Itu kan negatif. Kerjasama yang positif itu boleh, meskipun beda suku, beda agama, boleh. Itu dalam masuk paham kebangsaan. Nah, yang kedua masuk aspek rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan. Setelah paham, dirasakan. Apa Pak dimensinya? Ada dimensinya. Cinta kasih. Harus punya rasa I love you. Nah, ya. Ya, pada posisinya, nggak ngawur-ngawur, ya. I love you ke siapa? Nah, harus jelas. Kalau cinta kasih muncul gimana? Cinta kasih. Artinya alamatnya, indikatornya orang itu sudah masuk dimensi cinta kasih apa? Sopan santun dalam berperilaku. Sopan karena cinta kasih, ya, rasa cinta, sehingga sopan kepada orang lain, tata krama, ngomongnya sopan, gerakannya santun, ya. Enak dalam berperilaku itu. Cinta kasih, karena cinta kasihnya ada. Bila orang yang tidak punya cinta kasih, ya kasar biasanya, kasar. Jadi orang tidak punya cinta kasih biasanya kasar dalam berbicara ya kasar, dalam bertingkah ya kasar. Ya, kalian tidak diharapkan seperti itu. Cinta kasih sehingga sopan santun dalam berbicara, berperilaku. Kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, sejawat, tetangga, adik atolan yang lebih tua, terutama guru, mereka orang tua harus sopan santun dalam berperilaku, setia, rela, berkorban demi perdamaian, itu cinta kasih. Nah, kalian sekarang diajarkan cinta kasih, cinta kepada asing agending, ikut MPLS, siap meskipun menggunakan online, jarak jauh, tidak masalah. Cinta, oke, no problem. Itu Anda punya cinta kasih yang sangat tinggi kepada asing agending ini. Bangga, setia, siap, rela, berkorban, waktu, tenaga, pikiran. Itu namanya cinta kasih dalam rasa kebangsaan. Bila orang yang tidak, atau orang yang memiliki cinta kasih yang rendah, ya tadi kesitunya kurang, kerelaannya kurang, untuk berkorban ini kurang. Orang yang tinggi sekali cinta kasihnya, siap apapun demi kemajuan, siap ya, rela berkorban. Cinta kasih, karena cinta kasih. Lalu yang kedua, dimensi keharusan, atau rasa iba, keharuan, haru, iba, niser ya, niser, seakan, sehingga itu ada, karena punya rasa kebangsaan, seakan, tidak pandang suku, tidak pandang rupawan cantik, tidak cantik, gagah, tidak gagah, kurus atau gemuk, dia punya rasa iba kepada orang itu. Siapapun orang, akhirnya memberi dukungan, pengayuman, peka atas kebutuhan orang lain, ingin membantu, rasa iba sangat tinggi. Itu namanya masuk rasa kebangsaan. Apalagi sekarang dalam situasi pandemi COVID-19, kita dituntut untuk memiliki rasa iba sangat tinggi, peduli kepada sesama manusia lainnya. Tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang ras, atau tidak pandang lainnya. Yang penting sama-sama warga negara Indonesia. Rasa iba yang tinggi. Harmoni, nah ini harmoni. Itu bagian dari rasa kebangsaan, harmonis. Ini saling percaya dan saling memahami. Orang yang tidak memahami, tidak mau, itu tidak harmoni. Lalu mengutamakan konsensus, jadi mufakat.
sepakat bersama, tidak ngau sendiri, tidak individualistis tapi konsensus berjamaah. Terus yang kedua, yang berikutnya toleransi. Toleransi gimana Pak? Menghormati perbedaan pribadi dan budaya. Budaya Jawa, Batak, Sunda, Betawi, Madura beda. Saling hormati perbedaan pribadi dan budaya. Menerima kemajemukan ini harus diterima, harus toleransi. Itulah rasa kebangsaan. Peduli dan berbagi, murah hati, peduli, responsif, ya, peduli dan berbagi. Lalu interdependensi, ini istilah Barat, istilah Inggris, interdependence. Apa artinya? Saling berhubungan dengan orang lain. Penting ini. Jangan ngumpet di rumah toh. Ada interaksi, harus bergaul ya. Bergaul. Ada di sini dari SMP atau Gending 2, Marun 1, 2, 3, SMP lain mungkin mungkin saling berhubungan, saling interaksi. Jangan pasif, harus aktif. Jangan hanya saya mau bergaul sama orang yang cantik-cantik TikTok. Nah, tidak boleh. Saya nggak juga tidak usah. Nah, ini orang ini tidak punya rasa interdependensi antar tokoh agama, tokoh pendidikan, antar siswa, antar jurusan, IPA, BS, bahasa, saling ada unsur, ada definisi interdependensi. Penting. Jangan mentang-mentang IPA ada mau gaul sama anak IPS, mentang-mentang IPS tidak mau ketemu anak IPA, juga bahasa, tidak boleh, salah itu. Kalau punya rasa kebangsaan tinggi, semuanya saling berhubungan, saling interaksi, saling kenalan, saling menyapa, tidak pandang jurusan, tidak pandang kelas, sehingga terbetullah rasa kebangsaan tinggi. Orang yang tidak punya rasa kebangsaan tinggi tadi kardiman, egois, nah, ini bahaya. Itulah yang tidak diinginkan. Adik-adik di rumah yang berbahagia. Sebentar lagi akan selesai. Nah, lalu yang ketiga, semangat kebangsaan. Yang terakhir, setelah ada pemahaman kebangsaan, ada rasa kebangsaan, lalu ada semangat kebangsaan. Pemahamannya ada, rasanya ada, tapi nggak semangat, nggak akan berhasil. Harus semangat. Nah, semangat ditingkatkan setelah pemahaman kebangsaan, rasa kebangsaan, ditingkatkan semangat kebangsaan. Nggak loyo. Memang sudah paham, sudah punya rasa kebangsaan, tapi tidak semangat, nggak jadi. Apa Pak dimensinya Pak? Dimensinya semangat kebangsaan itu contohnya apa? Penghormatan pada hukum. Nah ini menghormati keputusan bersama. Kalau salah ya salah, kalau betul benar. Divonis siap, divonis sekian tahun, dihormati. Penghormatan kepada yang berwenang. Pengadilan, keputusan pengadilan hukum agama, hukum pemerintahan, misalkan ada sidang diputuskan, ya terima. Itu kan ada tahapan proses penyidikan dan segala macam sampai putusan akhir. Hukum kriminal maupun non kriminal itu harus patuh pada hukum putusannya. Nah itu namanya semangat kebangsaan. Dan orang yang tidak punya semangat kebangsaan ya tadi mudah tidak patuh pada hukum, melawan hukum, padahal salah. Lalu yang kedua, isi dari semangat kebangsaan adalah definisinya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan mengungkapkan maksud dengan jelas, tidak bebas. Jangan sungkan-sungkan, bebas. Tapi harus tahu etika. Menyampaikan pendapat, ada etikanya, silakan bebas, tapi ada etikanya. Lamar Pak, besok saya mau demo, boleh. Demo masalah apa? Bela, silakan laporan ke kepolisian dulu. Jam sekian ada demo Pak.
Berapa orangnya? 100. Sampaikan lapor ke kepolisian, boleh. Tapi etika, tidak merusak lingkungan, tidak merusak tatanan masyarakat, silakan bebas berekspresi berpendapat. Tapi harus sopan santun. Apa maksudnya? Bebas. Hidup demokratis yang bertanggung jawab. Ada pimpinannya. Siapa pimpinannya demo itu? Ada. Oh, si fulan, Pak. Siap. Jelas. Yang berapa? Tentukan. Jadi polisi enak, namanya kerjasama. Biar tidak ada yang dirugikan. Ya. Yang berikutnya adalah yang termasuk semangat kebangsaan adalah persamaan kepercayaan terhadap martabat manusia, pengakuan atas hak minoritas atau kelompok tak beruntung. Jadi harus saling ada semacam mentang-mentang mayoritas lalu seenak sendiri, tidak boleh, tidak boleh. Mentang-mentang punya kekuatan besar lalu menginjak-injak yang lemah, yang sedikit, tidak boleh. Orang seperti ini tidak punya semangat kebangsaan. Kalau persepsinya sama rata, sama. Salah-salah didukung. Silakan. Jadi percaya terhadap martabat manusia. Pengakuan atas hak minoritas atau kelompok tak beruntung. Mentang-mentang jadi pimpinan, seenaknya tidak boleh. Harus semangat kebangsaan. Yang keempat, pengendalian disiplin diri, sopan dalam berinteraksi dengan sama manusia, tidak ngawur dalam berbicara, dalam bertingkah itu enak sehingga orang lain enak melihat dan mendengarnya. Kalau kalian ngomong seenaknya, menyakitkan hati, jadilah permusuhan, jadilah pertengkaran gara-gara hubungan kasar ke orang lain. Tadi ya kan tidak sedikit contohnya, gara-gara hubungan kasar terjadilah pertengkaran, bahkan menjurus pada pembunuhan. Nah, makanya pengendalian disiplin diri, penyelesaian pertikaian tanpa kekerasan. Nah, ini kalau bisa, jangan sampai kekerasan solusinya. Ini bagus ini, semangat kebangsaan. Sampai ada antar suku bertengkar karena ulah seseorang jadi provokator sehingga muncullah pertengkaran hebat sehingga banyak korban ekonomi bahkan fisik. Ini kan oleh karena itu perlu penyelesaian pertikaian tanpa kekerasan, damai. Ini orang semangat kebangsaan. Itulah adik-adik, kalian diharapkan menjadi orang semangat kebangsaan, memiliki semangat kebangsaan tinggi. Lalu kewarganegaraan aktif. Nah ini siap berbuat sukarela demi negara, boleh. Masyarakat kesadaran berwarga negara Indonesia aktif. Jadi besok kalian ada masyarakat kerja bakti, siap sukarela. Selaku warga negara aktif, tidak pasif di masyarakat. Juga demikian di sekolah, di kelas, kalian juga aktif, tidak diam tok. Temannya diskusi, menang. Temannya bertanya, tidak peduli, menang. Ditanya ngerti atau tidak, dia tidak ada respon. Jangan, harus aktif. Semangat kebangsaan. Jadi kalau sudah biasa sama kebangsaan, Anda akan di mana-mana akan enak. Aktif. Terus ada keterbukaan. Itu dalam semangat kebangsaan ada unsur keterbukaan. Nah, keterbukaan ini gimana Pak? Indikatornya mengutamakan dialog. Nah ini senang dialog, senang konfirmasi, dialog dan konsultasi, dan terbuka terhadap kebenaran ilmiah yang universal, tidak menutup, dia terbuka, lapang dada, tidak closing tapi opening, jadi enak, suka komunikatif. Lalu yang terakhir dalam semangat kebangsaan adalah berpikir kritis. Memiliki dorongan kuat untuk mengetahui, ingin tahu. Namanya kritis. Bukan kritis negatif, kelengger, bukan.
kritis artinya memiliki dorongan sangat tinggi untuk ingin tahu, kritis ya. Menggunakan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan, tidak hoax. Jadi informasinya itu akurat. Jadi dasarnya akurat, menggunakan information yang akurat, benar, bukan hoax. Itu namanya berpikir kritis, ingin tahu. Yang paling akhir, solidaritas. Solidaritas adalah mengambil keputusan yang kolektif ya, kebersamaan. Jadi memberikan keputusan ini mengambil keputusan jangan individualistis tapi kolektif, melibatkan orang banyak. Ini penting, dan solidaritas. Karena kita majemuk, kalian besok menjadi pimpinan, manajer, dengan berbagai macam background anak buah kalian, ada punya jiwa solidaritas, mengambil keputusan secara kolektif, tidak individu. Sehingga mengutamakan kerja teamwork, kerjasama. Itu namanya semangat kebangsaan. Itulah 3 hal dalam konsep pemahaman kebangsaan. Ada paham kebangsaan, ada rasa kebangsaan, ada namanya semangat kebangsaan. Itulah yang kami harapkan kalian selaku generasi ke depan yang ingin yang diharapkan generasi yang handal, yang memiliki integritas yang tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Adik-adik yang berbahagia, barangkali itulah yang disampaikan. Kalau ingin bertanya, bisa menggunakan WA, silakan catat nomor HP saya 081 336 054 876. Sekali lagi saya ulangi lagi, kalau Anda mau interaksi lebih lanjut, hubungi kami 081 336 054 876. Barangkali itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi pendidikan wawasan kebangsaan mudah-mudahan memberikan efek yang positif kepada kalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini jelas, dan mungkin barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui japri ke kami. Adik-adik, ayo semangat. Sekali lagi sebagai penutup, sebagai penguatan, jangan lupa konsep di dalam wawasan kebangsaan adalah ada 3: pemahaman kebangsaan, rasa kebangsaan, yang ketiga adalah semangat kebangsaan. Insya Allah kalau ketiga ini dimiliki oleh kalian, Anda akan menjadi warga negara yang the best. Itulah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.